Baik, kita mulai ya. Halo, bisa dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Berapa semua mahasiswa 2 kelasnya? Biar Ibu tahu. Berapa pesertanya? Sekitar berapa? Kelas semua. Aduh, jangan dong. 60-an sih. Jangan dong aku. Tapi nanti paling kalau mau ngomong sama bule, taunya yes, no, sama I don't know. Iya. Ya, makanya aku nggak mau ke Hillsong. Pusing deh. Oke. Aduh, saya mau unmute semuanya dulu ya. Oke. Saya tidak akan menghidupkan video ya. Karena Ibu habis operasi, jadi mukanya masih belum enak dilihat ya. Yang lain tolong mendengarkan baik-baik ya. Biasanya Ibu ngajar mata kuliah ini 4 kali pertemuan minimal. Sekarang saya dapat tugas berapa kali? Sekali apa 2 kali? Korti? Halo? Berapa kali saya mengisi mata kuliah ini? Halo? Halo? Mana kortinya ya? Banyak banget. Baik, saya akan isi 2 kali, minggu ini dan minggu depan kalau nggak salah ya. Pak Sudarmo sempat menginformasikan saya harus ngisi 2 kali pertemuan. Baik, sebelum dimulai, tugas saya adalah mengisi tentang mata kuliah bagian dari ekonometrika, analisis antar variabel multivariat, yaitu dapat diterapkan pada analisis SEM ya. Anda jangan bingung ya, ada SEM SEM, ada SEM SAM, ada ISM. Nah, inilah metode-metode yang bisa digunakan. Apa? Ya, dengar suara saya ya. Kadang nggak sengaja di mute. Dengar ya suaranya ya. Dengar suara Ibu ya. Dengar, Bu. Oke, jadi SEM itu adalah Structural Equation Modeling. Ya. SEM, SEM, Structural Equation Modeling. SAM, SAM, Social Accounting Matrix. ISM, Interpretive Structural Model. Ya. Saya, Pak Sudarmo, itu kami sedang aplikasi komputer dalam membedah suatu permasalahan ya, yang tadinya kompleks tidak teratur menjadi terstruktur, teratur, bisa melihat hubungan antar variabel, bisa dikaitkan satu dengan lain, disebut dengan integrated, holistik secara keseluruhan, menyeluruh, dan komprehensif itu bisa dijelaskan secara mendalam. Karena Anda baru S1 ya, kami hanya memberikan SEM sementara ya, Structural Equation Modeling, yang digunakan dalam analisis perilaku konsumen, analisis hubungan antar variabel laten ya. Jadi melihat hubungan antar beberapa variabel laten. Ingat ya, kata kunci alat analisisnya ada 4 ya. Ada yang paling sederhana disebut dengan Smart PLS ya. Ada yang lebih tinggi lagi kelasnya, dapat menggunakan AMS. Lebih tinggi lagi ada menggunakan GSGA dan ada juga yang menggunakan DISREL. Semuanya bagus tergantung dari tujuan dari analisis yang Anda lakukan. Itu secara overview-nya. Dengan SAM, Social Accounting Matrix, digunakan dalam analisis makroekonomik hubungan input atau output analisis. Ini disertasi saya menggunakan SAM ya, Social Accounting Matrix, melihat kebocoran ekonomi pariwisata Bali dengan perhitungan makroekonomi ya. Ini sama tim kami, biasanya Pak Sudarmo dan Prof. Antaro. Ini bahasanya juga bahasa dewa ya, tidak gampang untuk mempelajari, dia memiliki seni sendiri untuk mempelajarinya. Ada yang disebut dengan ISM, Interpretive Structural Model, digunakan dalam ilmu sistem ya, untuk menganalisis hubungan antar variabel yang tidak terstruktur
menjadi terstruktur, holistik, integrated, dan komprehensif. Ini biasanya digunakan pada anak-anak S2 dan S3 ya. Kami biasanya menerapkan pada anak-anak S3 karena dia lebih kompleks. Itu sekedar overview. Jadi begitu Anda mendengarkan SEM, jangan salah SEM dengan SAM ya. SEM Structural Equation Modeling. Oke, saya lanjut dulu. Ya. Saya harap Anda benar-benar memperhatikan mata kuliah ini ya, karena minggu depan ada tugas kelompok yang harus Anda selesaikan minggu depan sebelum kuliah ya, sehingga minggu depan kita sudah lebih jauh menganalisis makna dari output analisis yang itu. Halo, Pak Ribo, tolong videonya ininya di mute ya, lamanya ya. Baik, ya saya lebih senang kuliah itu interaktif ya. Sebentar saya akan tanya kalian satu persatu ya. Saya akan ngawur nanya. Sebelumnya Anda perhatikan dulu ya. Perbedaan antara variabel dengan variabel laten. Variabel dengan variabel laten. Atau disebut dengan konstrak. Kapan digunakan? Halo? Halo? Tolong semua di-mute-kan ya. Jangan bikin bawa kemarah ya. Oke. Variabel. Variabel adalah bisa diukur. Terukur. Menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Ya. Disebut juga data rasio. Angka yang ada merupakan angka yang sebenarnya. Ya. Misalnya, angka 1 menunjukkan bisa 1 buah, 1 biji, 1 kilogram, 1 hari, 1 gram, 1 jam, dan sebagainya. 1 laptop, 1 orang. Ya. Itu angka yang sebenarnya. Bisa dilakukan operasi matematika. Bisa dilakukan perkalian, penambahan, penjumlahan, dan pengurangan. Model yang bisa digunakan untuk analisis variabel ini adalah regresi ya. Baik itu regresi sederhana maupun regresi berganda. Disebut sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Sebentar akan saya tanya ya. Anda perbaiki, dengar baik-baik ya. Ya. Variabel bebas adalah variabel yang apa? Dan apa disebut dengan variabel terikat? Variabel bebas disebut dengan variabel X. Variabel terikat disebut dengan variabel Y. Ya. Contohnya, Anda pasti sudah dapat taunya, yang saya tahu anak-anak itu taunya hanya analisis regresi. Regresi linear maupun regresi linear berganda. Anda pasti sudah mendapatkan dan persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX untuk regresi linear sederhana, dan Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 dan seterusnya plus error. Ya, itu disebut dengan analisis regresi berganda. Artinya variabel X disebut juga sebagai variabel bebas. Ya, nilainya itu akan mempengaruhi variabel Y disebut dengan variabel terikat. Ya. Ya, contohnya persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus BX. Sudah saya sampaikan tadi. Itu untuk regresi sederhana, sedangkan regresi linear berganda X-nya lebih dari 1. Contohnya Y adalah penjualan, X1 adalah jumlah produksi, X2 adalah biaya promosi, misalnya begitu ya. Jadi besarnya penjualan akan dipengaruhi oleh jumlah produksi atau X1 dan biaya promosi atau X2. Contoh lain, misalnya pendapatan petani. Kalau misalnya saya simbolkan dengan Y, sedangkan X1-nya adalah luas lahan, X2-nya adalah umur petani, X3-nya adalah jumlah anggota keluarga, X4-nya adalah penggunaan pupuk, X5-nya adalah penggunaan bibit. Ayo, siapa yang bisa kira-kira model persamaan regresinya bagaimana?
Yang cepat ya. Ya, pasti Anda sudah dapat. Bagaimana modelnya? Kalau enggak saya akan panggil ya. Satu di antara kalian. Dita. Ayo Dita jawab. Bagaimana model regresinya? Kalau X1-nya adalah luas lahan, X2-nya adalah usia petani, X3 jumlah anggota keluarga, X4 penggunaan pupuk, dan X5 misalnya penggunaan bibit. Gimana model regresinya, persamaan regresinya? Ayo, Dita? Dita? Iya, halo Bu. Ya, yang lainnya konsentrasi ya. Kuliah ini susah ya. Kalau Anda mendengarkannya tidak serius, Anda akan tidak bisa mengikuti. Bagaimana? Kalau 2X ya, Y-nya adalah misalnya penjualan, X1-nya jumlah produksi, X2 biaya promosi, maka model persamaan regresinya adalah Y sama dengan A plus B1, X1 plus B2, X2 plus E. Kalau yang tadi, pendapatan petani dengan 5X, gimana kira-kira model persamaan regresinya? Ayo Dita. Dita? Mungkin Y sama dengan A ditambah X1, X2, ditambah X2, ditambah X3, tambah X4, tambah X5. Ya kok Anda hilangkan B-nya? Oh. Ini ada huruf-hurufnya ya. Ada A itu konstanta, B-nya koefisien regresi, B1 Anda hilangkan. Oh iya Bu, maaf. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B X2 ditambah B X3 ditambah B X4 ditambah B X5 Plus C. Nah, error ya. plus E Bu. Itu artinya ada kesalahan yang tidak dihitung dalam persamaan tersebut. Karena begini, kalau misalnya hasil dari regresi Anda ada namanya koefisien determinasi. Koefisien determinasi adalah 85%. Artinya bahwa sebanyak 85% dipengaruhi oleh yang Anda sebutkan tadi. Sedangkan sisanya ya 100 dikurangi 85%, yaitu 15%, ditentukan oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak Anda sebutkan. Ya, jelas ya? Oke. Sampai di sana jelas semua? Kalau belum, Ibu akan ulangi. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang apa bedanya dengan variabel laten? Ya, itu variabel model regresi luas lahan, ada satuannya kan? Jumlah apa luas lahan? Satuannya coba. Ayo, luas lahan itu satuannya apa? Ayo, Anda sudah semester 6. Hektare, Bu. Iya, Hektare. hektar ya. Jumlah anggota keluarga, satuannya apa? Satuannya. Apa satuannya? Apa? Petani misalnya yang bekerja di lahannya itu ada ayah, kepala keluarga, istrinya, 2 anaknya. Itu satuannya apa? Jadi jumlah anggota keluarganya berapa? Orang, Bu. Iya, ya 4 orang ya. Kemudian misalnya Anda menggunakan pupuk, apa satuannya? Kilogram, Bu. Iya, seterusnya ya. Jadi variabel itu, data itu disebut dengan data rasio ya. Data yang menunjukkan angka yang sebenarnya. Angka 5 menunjukkan 5, baik itu 5 hari, 5 are, 5 hektar, 5 orang, 5 kilogram, dan seterusnya ya. Itu disebut dengan data rasio. Nah, sekarang kita beralih ke sebelahnya. Ada yang disebut dengan variabel laten yang akan kita pelajari ke depan atau konstruk. Variabel laten atau konstruk adalah yang pertama, variabel yang tidak terukur. Yang kedua, diukur dengan indikatornya. Ya, Anda harus paham apa itu disebut dengan variabel laten dan apa yang disebut dengan indikator. Datanya merupakan data ordinal, yang tadi merupakan data rasio, sedangkan pada konstruk menggunakan data ordinal, yaitu bertingkat ya, bukan angka yang sebenarnya. Misalnya begini,
biasanya yang digunakan adalah skala Likert. Jadi skala Likert itu bisa 1 sampai 4, bisa 1 sampai 5. Kalau di Eropa biasanya dia menggunakan 1 sampai 7 ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5 itu bukanlah angka sebenarnya. Dia merupakan simbol dari suatu pernyataan. Misalnya, angka 1 sangat tidak puas. Ya. Angka 2 lebih tinggi derajatnya, tidak puas. Angka 3 dia bingung antara puas dengan tidak puas. Ya. Tapi Garuda sering tidak mau menggunakan angka 3 karena dia tidak mau customer-nya itu memilih yang tidak jelas, ragu-ragu ya. Yang angka 4 adalah puas dan yang kelima adalah sangat tidak puas ya. Kata-kata tidak puas, puas dan sangat tidak puas itu bisa diganti tergantung dari pernyataannya. Bisa sangat tidak setuju, netral, setuju dan sangat setuju ya. Ini mestinya salah, ini mestinya sangat setuju misalnya ya. Ini PDF ya. Baik. Bisa agreement ya, bisa satisfaction, tingkat kepuasan ya, dan sebagainya, tergantung dari kalimat-kalimat atau pernyataan yang Anda gunakan. Nah, ini disebut dengan skala Likert. Digunakan dalam analisis faktor. Analisis faktor hubungan antar variabel laten dengan variabel laten. Kalau di sini hubungan antara variabel yang terukur dengan variabel yang terukur. Kalau di sini hubungan antara variabel yang tidak terukur dengan tidak terukur. Saya sampaikan tadi bahwa software yang digunakan bisa SPSS, MathPLS, Amos, Visual, dan GSE. Kalau regresi tidak bisa menggunakan SEM, Amos, Visual, GSE. Dia hanya bisa digunakan dengan program SPSS atau Excel. Ya. Anda awalnya akan membenci mata kuliah ini, tetapi begitu Anda penelitian menggunakan analisis ini, Anda tidak akan tidur ya. Menikmati sekali. Sekalian biar apa? Narik uang ya. Halo. Kemana narik uang? Halo. Ibuku Suaranya masih OTW dia. Halo, tolong di-mute semua ya. Suaranya ya. Dia enggak. Siapa itu? Ibu jam Baik. Nah, kalau tadi yang disebut adalah variabel bebas dan variabel terikat. Ya. Sedangkan di sini kalimat yang digunakan adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi, ada juga variabel yang selain mempengaruhi, dia juga sebagai variabel yang mempengaruhi. Ya, bisa disebut dengan variabel moderasi, pokoknya dia penghubung antara satu variabel dengan variabel lain. Ada juga istilah efek langsung, efek tidak langsung, dan total efek. Itu yang akan Anda perhatikan ya. Contohnya seperti ini ya. Variabel laten, hubungan, contoh variabel laten itu begini. Kepuasan, loyalitas, love, cinta ya. Bagaimana Anda mendeskripsikan cinta? Ayo, bagaimana Anda menilai sebuah love? Bagaimana Anda bisa menilai sebuah kepuasan atau loyalitas? Ada yang bantu? Bagaimana menilainya? Kalau tadi sudah jelas kan, ada satuannya, ada orang, ada are, ada kilogram. Ya. Kalau di sini, kepuasan, loyalitas, cinta, bagaimana mengukurnya? Tak bisa diukur kan? Nah, cara mengukurnya adalah diukur oleh indikator pembentuknya. Ya. Indikator pembentuknya itu apa? Misalnya kepuasan. Kepuasan itu akan dibentuk oleh beberapa indikator. Bisa kepuasan terhadap layanan, kepuasan terhadap produk, kepuasan terhadap harga, kepuasan terhadap promosi dan sebagainya. Dengan yang lain, misalnya loyalitas, kita tidak bisa menilai atau mengukur sebuah loyalitas. Ada yang bisa bantu apa itu loyalitas? Loyal. Kalau misalnya Anda loyal terhadap suatu produk,
maka Anda tidak akan beralih ke produk tersebut. Misalnya, yang setiap hari Anda gunakan misalnya iPhone. Begitu keluar iPhone dari seri pertama sampai yang akan muncul, Anda tidak akan menggunakan yang lain karena Anda merasa nyaman untuk itu. Loh, be loyal, tidak akan beralih ke yang lain. Ada juga yang memang suka Oppo karena dia memang membuat kita lebih cantik, lebih menarik dan sebagainya, tergantung dari selera konsumen ya. Seperti itu. Anda terima aja dulu, kita lanjutkan dulu. Sebentar, Ibu akan sebelum masuk ke sana, kita lihat jenis data ya. Apakah Anda sudah dapatkan ini di mata kuliah sebelumnya? Bisa dilihat ya? Saya sudah share belum ini ya? Belum ya? Oke, belum. Ya, jenis data. Ini yang paling mendasar yang harus Anda pahami ya. Jenis data itu ada dua, ada disebut dengan data nominal dan ada data kontinu. Data nominal itu biasanya dia merupakan simbol. Ya. Kalau Anda menentukan satu laki-laki, dua perempuan, jadi yang Anda masukkan ke dalam sistem yang akan Anda olah, maka kalau responden Anda berjenis kelamin laki-laki, untuk responden pertama, maka Anda pilih satu. Kalau responden Anda yang kedua berjenis kelamin perempuan, maka yang Anda masukkan ke tabulasi data Anda adalah angka 2. Itu disebut dengan data nominal. Selanjutnya ada disebut dengan data kontinum. Ada 3 ya. Ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Ada foto ini ya. Nanti saya tanya Anda tidak ngerti ya. Ini dasar banget. Kalau Anda tidak memahami ini, Anda akan sangat sulit menentukan alat analisis yang akan Anda gunakan. Ya. Data ordinal, data yang diurut dari jenjang terendah ke jenjang tertinggi atau sebaliknya, yang merupakan pembobotan atau urutan. Contohnya skala Likert 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, dia menentukan jenjang tingkat dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Biasanya yang paling rendah digunakan angka 1, yang paling tinggi digunakan angka yang Anda inginkan. Kalau misalnya Anda menggunakan skala Likert sampai 5, maka yang tertinggi itu Anda gunakan angka 5. Kalau misalnya Anda gunakan paling tinggi itu 7, maka yang tertinggi adalah 7. Itu Likert scale. Nah, data ordinal inilah yang bisa digunakan dalam analisis STEM, dalam analisis STEM yang akan kita bedah. Ya. Kemudian data interval. Data interval itu memiliki sifat-sifat nominal dari data ordinal, ya, mempunyai nilai 0 yang mutlak, mempunyai skala interval yang jaraknya sama. Sebenarnya begini, data interval. Misalnya ada pendapatan keluarga, ya. Biasanya kalau Anda menggunakan analisis STEM ya, dengan menggunakan data interval, maka yang Anda lakukan adalah membuatnya dia dalam bentuk interval. Contohnya, pendapatan keluarga petani ya. Anda tidak boleh memasukkan angka sebenarnya, misalnya 1.500.000 per bulan, tidak boleh ya. Tetapi yang Anda masukkan adalah Anda membuat ring intervalnya. Misalnya, untuk pendapatan keluarga 0 sampai 500.000, Anda kasih angka 1, sedangkan 500.000 sampai 1 juta, misalnya simbolnya 2, 1 juta sampai 1,5 juta, simbolnya 3, 1,5 juta sampai 2 juta, simbolnya 4. Nah, simbol-simbol itulah yang Anda bisa masukkan ke dalam tabulasi data pada saat Anda running the program. Ya, itu disebut dengan data interval. Dengan data rasio sudah disampaikan tadi, merupakan sifat-sifat internal. Dia bisa dilakukan penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Merupakan data sebenarnya ya, seperti yang kita sudah bahas tadi. Ya, itu contohnya ya. Kemudian kita akan balik lagi yang lain. Sudah.
Baik, ya. Sampai di sana ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Nggak ada ya, biar cepat Ibu akan lanjutkan dulu ya. Bentar dulu, ya, tutup ya. Baik, kita lanjut lagi variabel dan indikator. Sekarang sudah menukik ke acara yang sebenarnya ya. Kita belajar tentang STEM. Saya harap tidak ada yang tidak konsentrasi ya. Sebentar saya akan tanya dan minggu depan ada tugas yang harus Anda selesaikan. Kalau Anda tidak paham di sini, maka 2 kali pertemuan Anda tidak akan mendapatkan berharga ya. Baik, teori, konsep, variabel dan indikator. Teori itu merupakan payung dari konsep, variabel dan indikator. Konsep merupakan model yang bisa menjelaskan hubungan antar satu dengan yang lain. Variabel menunjukkan antara adalah unit terkecil dari sebuah pernyataan. Sedangkan indikator adalah suatu pernyataan yang bisa digunakan untuk menentukan variabel itu sendiri. Ya, Anda bisa baca di sini ya. Konsep, teori. Saya tidak akan baca. Ya, Anda bisa lihat sendiri. Teori itu adalah merupakan scientific general principle that explain the phenomenon. Dan konsep is an abstract idea, general idea or understanding of something. Ya. Selanjutnya, variabel. Variabel ya merupakan jenis data yang digunakan adalah data rasio. Angka yang ada adalah angka yang sebenarnya bisa dilakukan analisis matematika itu dengan variabel. Sedangkan variabel laten yang kita pelajari sekarang adalah tidak bisa digunakan untuk menganalisis matematika. Angka yang ada merupakan simbol dari pernyataan, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Indikator. Indikator adalah an observed value of a variable. Jadi nilai daripada variabel yang dapat digunakan sebagai petunjuk atau standar dasar dalam mengukur suatu kegiatan atau kejadian. Jadinya indikator itulah yang nanti mengukur si variabel. Ya. Sampai di sana, ya, saya akan jelaskan ya. Kalau kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi ya yang paling sederhana, yang mudah dipahami. Jadi Ibu mengajar ini, Ibu merasakan ada pada sisi kalian ya yang tidak terlalu banyak memiliki background statistik ya. Sedangkan kalau udah kuliah Anda memulainya dengan statistik. Kalau di SMA Anda tidak mendapatkan statistik, yang Anda dapatkan adalah matematika dan ilmu pasti lainnya. Sedangkan di perkuliahan mulai Anda mendapatkan statistik ya. Di situ ada jenjang, ada teori, ada konsep, ada variabel, dan ada indikator. Teori ada teori pemasaran, teori perilaku konsumen ya, consumer behavior atau pemasaran. Jadi itu merupakan payung dari konsep, variabel maupun indikator. Apa itu konsep? Konsep menjelaskan hubungan antar satu variabel dengan variabel yang lain yang menjelaskan suatu kejadian atau fenomena untuk mencapai tujuan. Ya. Nanti dalam analisis SMART PLS yang analisis SEM dengan menggunakan alat analisis SMART PLS, Anda akan bertemu dengan lingkaran-lingkaran seperti ini. Ya. Satu bulatan lingkaran merah ya itu menunjukkan satu variabel. Ya, jadi konsep itu terdiri dari beberapa variabel ya, beberapa lingkaran merah ini, kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya, yang membentuk suatu model. Ya. Misalnya kalau di sini, ya, Ibu ilustrasikan penggunaan analisis SEM ini dalam analisis perilaku. Bisa perilaku konsumen, bisa perilaku organisasi, bisa perilaku masyarakat, bisa perilaku stakeholders dan sebagainya. Yang jelas tidak bisa diukur dengan menggunakan seperti data regresi tidak ada satuannya ya. Itu penggunaan dari analisis SEM. Kalau Anda ingin melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang ada satuannya,
ya, pengaruh antara beberapa variabel terhadap variabel tertentu yang ada satuannya, maka Anda tidak boleh menggunakan SEM. Anda tidak boleh menggunakan analisis SMART TLS. Ya. Yang wajib Anda gunakan adalah analisis regresi, baik itu regresi sederhana kalau satu variabel maupun regresi berganda dia lebih dari satu variabel. Tetapi jika variabel yang akan Anda lihat hubungannya itu tidak bisa diukur, ya, maka analisis yang Anda gunakan adalah analisis SEM, ya, Structural Equation Modeling. Kenapa structural? Karena dia terstruktur dari beberapa komponen menjadi komponen yang lebih banyak, ya. Itu konsep. Jadi nanti Anda bisa temukan mungkin lebih dari 5 variabel yang Anda analisis. Di sini nanti Anda akan dapatkan bahwa ada variabel yang mempengaruhi. Anda lihat di sini ada arrow, ya, ada tanda panah. Variabel yang mempengaruhi adalah variabel yang disimbolkan dengan arah panah yang keluar dari variabel itu sendiri, ya. Disebut dengan variabel exogen atau exogenous variable. Di sini ada dua, ada variabel intrinsic motivations dan ada extrinsic motivations. Jadi yang kita pelajari di sini adalah kalimat-kalimat yang berkaitan dengan perilaku, motivasi, ya, itu tidak bisa diukurkan. Ada motivasi datang dari dalam diri sendiri, itu disebut dengan motivasi intrinsik, maupun motivasi yang datang dari luar individu itu sendiri, disebut dengan motivasi ekstrinsik. Kedua variabel ini memiliki anak panah keluar, artinya bahwa ini disebut dengan variabel laten exogen, ya, X. Bukan variabel yang bebas dan terikat. Anda sama sekali tidak boleh menggunakan istilah itu dalam analisis SEM, ya. Yang digunakan adalah variabel yang mempengaruhi dan variabel yang dipengaruhi. Nah, sekarang lihat, Anda lihat pada sisi yang paling kanan, ya, dari sudut Anda. Ada variabel dan ada anak panah menuju ke variabel itu sendiri. Itu artinya variabel yang dipengaruhi, ya, disebut dengan variabel endogen, ya. Disebut dengan endogen murni karena peranannya dia hanya sebagai variabel yang dipengaruhi, ya. Satu lagi, ada yang disebut dengan variabel yang di tengahnya, ya. Selain dia, Anda lihat di sini ada lingkaran ini, selain dia dipengaruhi oleh dua anak panah atau variabel eksogen, dia juga mempengaruhi. Itu disebut dengan variabel apa? Selain dia mempengaruhi, juga variabel yang dipengaruhi. Ada istilahnya moderasi, ada juga istilahnya satu lagi, kok Ibu lupa, ya. Sebentar kita lihat, Ibu lupa moderasi satu lagi, ya. Yang jelas peranannya ini sebagai penghubung antara variabel X dan variabel Y, variabel exogen dan variabel endogen. Itu namanya konsep. Dalam mata kuliah ini Anda akan mempelajari konsep itu sendiri, ya. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut variabel, ya, satu lingkaran itu disebut dengan variabel. Di sini Ibu simbolkan sebagai ini yang intrinsik motivasi. Motivasi yang datang dari dalam diri sendiri, ya. Apakah motivasi terhadap kunjungan ke suatu destinasi, misalnya agrowisata, motivasi untuk berkunjung ke suatu tempat, ya, misalnya ingin mengunjungi pertanian yang ada di Bali, misalnya begitu. Itu motivasi yang ada dalam diri sendiri. Sedangkan motivasi yang datang dari luar individu itu tersebut disebut dengan motivasi ekstrinsik, ya. Nanti kita lihat lebih jauh. Itu disebut dengan variabel, ya. Sedangkan apa itu indikator? Indikator adalah pernyataan-pernyataan yang digunakan untuk merefleksikan variabel itu sendiri. Contohnya, kita tidak bisa mengukur variabel intrinsik, ya nggak? Gimana caranya mengukur? Kita tentukan dulu indikatornya. Contohnya, indikator itu adalah sebuah pernyataan yang dapat digunakan untuk menilai apakah indikator itu merupakan bagian dari variabel. Contohnya, di sini Ibu gunakan model yang sudah ada, misalnya indikator motivasi intrinsik itu adalah nanti Anda menggunakan simbol dan Anda juga menggunakan pernyataan.
Kalau dia intrinsik, biasanya kita menggunakan istilah INT, disimbolkan. Jadi untuk mempermudah Anda pada saat merunning the program, maka Anda diwajibkan untuk menggunakan istilah-istilah yang disingkat sesuai dengan keinginan Anda. Kalau misalnya di intrinsic motivations, maka biasanya disingkat dengan INT. Karena terdiri dari 6 indikator, maka Anda sebutkan ya INT1, INT2, INT3, INT4, INT5, dan INT6. Apa itu INT1? Pernyataan yang Anda buat misalnya adalah interested in visiting destinations because of the uniqueness. Jadi ketertarikan untuk mengunjungi agrowisata ini ya yang Anda kelola karena keunikan dari agrowisata itu sendiri, karena berbasis alam ya. Di situ ada konsep community based tourism, jadi ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat baik petani maupun pengelola dari agrowisata itu sendiri ya. Misalnya INT2-nya, intrinsic motivation keduanya, interested in visiting this destination to improve experiences. Jadi bisa untuk mengimprove atau meningkatkan pengalaman Anda. Misalnya begitu. Anda datang ke Bali tidak hanya menikmati pantainya, tidak hanya menikmati kehidupan malam, tidak hanya menikmati souvenirnya, tetapi Anda juga ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman lain yang ada di Bali, misalnya vibrasi seni, keunikan budaya, keramah tamahan masyarakat dan sebagainya ya. Itu menambah pengalaman ya. Yang ketiga misalnya the spirits of Balinese culture ya, budaya Bali dan cooling down my emotion. Misalnya begitu. Pingin dengan hadir ke Bali misalnya begitu bisa cooling down emosinya ya, bisa lepas dari rutinitas ya. Bisa juga di sini yang 4-nya stimulate my inspirations ya. Yang kelima misalnya this destinations Bali misalnya is a good place to enjoy Balinese culture. Misalnya begitu. Dan yang keenam misalnya it's a good place to see Balinese life, kehidupan orang Bali. Artinya bahwa indikator yang Anda buat itu merupakan pernyataan yang mewakili motivasi secara intrinsik ya, seperti itu. Nah, nanti keenam indikator ini akan diuji apakah keenam indikator itu merupakan bagian dari motivasi intrinsik ya. Apakah tidak, itu ada nanti koefisien yang bisa dilihat, namanya disebut dengan loading factor. Nanti kita belajar belakangan. Artinya bahwa kalau tadi dalam analisis regresi, baik itu sederhana maupun regresi berganda, kita bisa langsung melihat dari satuannya, bahwa pendapatan petani dipengaruhi oleh luas areal yang dikelola oleh petani, yang diusahakan oleh petani, yang dikerjakan oleh petani, jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam pengolahan lahan itu, ya, penggunaan pupuk ya, kilogram, penggunaan bibit kilogram, penggunaan pupuk bisa dalam liter dan sebagainya. Ya, itu secara langsung bisa dilihat. Kalau di sini nggak bisa, bagaimana Anda mengukur variasi intrinsik motivasi ya dari keenam pernyataan yang Anda buat. Siapa yang berhak membuat pernyataan? Anda lah si peneliti ya. Misalnya untuk motivasi intrinsik, dari mana kita tahu? Ya dari buku-buku, dari sumber pustaka, dari penelitian sebelumnya. Yang dimaksud dengan definisi motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Contohnya ini yang 6 tadi. Nah, bisa 6 ya. Bisa 5, tapi paling sedikit biasanya 5. Anda bisa gunakan 10 dan sebagainya. Nah, nanti dari keenam yang Anda tentukan ini, kalau misalnya keenam indikator ini memenuhi syarat loading factor-nya lebih dari 0,7, maka indikator itu dinyatakan bisa merefleksikan variabel intrinsik itu ya. Kalau misalnya yang pertama loading factor-nya persyaratannya adalah lebih besar dari 0,7. Loading factor bisa dianggap sebagai bagian dari intrinsic motivation ya, apabila nilai koefisien loading factor-nya lebih besar dari 0,7. Seandainya yang INT1 nilainya 0,75, Anda bisa gunakan.
INT2 nilainya 0,8 apalagi bisa. INT3 nilainya 0,9 bisa. INT4 nilainya 0,5 bisa nggak? Saya anggap sebagai itu bagian dari intrinsic motivation. Ayo dijawab. Halo? Ayo dijawab. Tidak, Bu. Ya, kenapa? Kenapa tidak? Benar, Indah. Kenapa? Karena nilai loading faktornya lebih kecil daripada Iya. 0,7. Berarti Anda sudah mendengarkan dengan baik ya. Kalau misalnya 6 yang memenuhi syarat sebagai variabel intrinsic motivation, yang satunya tidak, maka yang satu itu Anda harus keluarkan, ya. Keluarkan, ya. Tidak boleh dia ikut dalam pernyataan. Yang tadinya jumlahnya 6, jadinya sisanya tinggal 5. Kalau misalnya dari ke-6 itu 2 yang tidak memenuhi syarat, maka yang keduanya itu harus dibuang. Ya. Yang memenuhi syarat lah yang boleh dianggap sebagai bagian dari motivasi itu sendiri. Nah, disitulah letaknya cara mengukur dari variabel motivation itu atau variabel-variabel lainnya. Ya, sampai di sana Anda jelas ya? Jelas? Siapa tadi yang menjawab? Anda pasti senang kalau udah ngerti ya. Baik. Nah, ini sudah tadi ya. Nah, contoh variabel laten ekstrinsik. Ekstrinsik adalah motivasi yang datangnya dari luar individu, dari luar Anda sendiri. Ya, lingkungan suatu destinasi, lingkungan agrowisata, lingkungan usaha pengolahan pertanian yang akan Anda kunjungi, apa saja ya contohnya. Di sini Ibu membuat 6 juga. Yang pertama, in visiting destination to accompany my friends, yang mau menemani temannya. Has recommended my third parties, artinya bahwa dia datang ke situ karena dibiayai oleh kantornya dan sebagainya, atau direkomendasikan oleh orang-orang di luar dirinya sendiri. Yang tiga, misalnya has many art, cultural, and performances. Jadi bukan dari dirinya kan, dia datang ke sini karena Bali itu atau agrowisata atau apapun yang Anda kunjungi memiliki vibrasi seni dan cultural experiences atau performance ya. Kemudian senang dengan scenery, bentang alam, pemandangan, itu kan di luar individu itu sendiri kan. Kemudian masyarakatnya baik ya, keramah tamahan masyarakat kan di luar individu itu sendiri. Juga misalnya yang menentukan Anda ingin datang ke Bali, misalnya tradition and daily life sangat berharga. Jadi tradisi kehidupan keseharian masyarakat tadi itu yang membuat beberapa wisatawan itu memang tertarik untuk datang ke Bali. Nah, sama Anda ini uji dulu apakah keenam indikator ini memenuhi syarat sebagai extrinsic motivation. Anda lihat dari loading factor-nya, kalau dia itu lebih dari 0,7, maka dia dinyatakan sebagai indikator yang dapat merefleksikan peranannya sebagai bagian dari extrinsic motivation. Sedangkan kalau di bawah 0,7 Anda harus buang ya. Itu semua variabel-variabel yang Anda masukkan dalam model, dalam konsep harus dianalisis dulu ya. Itu disebut dengan analisis outer model, hubungan antara variabel dengan indikator pembentuknya ya. Oke, seperti itu. Nah, kepuasan kayak model yang tadi, Anda lihat bulatan yang tengah, Ibu kasih judul adalah variabel kepuasan. Ya, Ibu menentukan di sini ada 9 ya. Kepuasan, puas terhadap arsitekturnya, puas terhadap arts and dances-nya, puas terhadap heritage site, warisan budaya, puas terhadap budayanya, puas terhadap usaha-usaha melindungi warisan budaya, puas terhadap entrance fee itu tiket masuk menuju situs tersebut, puas terhadap semua pertunjukan the quality of our performance di lokasi tersebut. Nah,
Kalau Anda mengunjungi agrowisata, Anda di situ ada atraksinya, atraksi misalnya memetik buah, apa kalau misalnya agrowisatanya stroberi, Anda diajak menanam stroberi, kalau masih musim tertentu, terus ada buahnya, ada atraksi menanam buah dan sebagainya ya. Yang ke-8 misalnya feels happy about the hospitality. Hospitality keramah tamahan masyarakat setempat. Dan juga puas terhadap keseluruhan. Sama, Anda uji dulu dengan menggunakan analisis yang tadi ya. Ke-9 indikator ini Anda lihat masing-masing angka loading factor-nya. Kalau dia melebihi 0,7 maka Anda bisa masukkan dia sebagai bagian dari variabel kepuasan. Sebaliknya kalau dia lebih kecil harus dibuang. Kalau misalnya semuanya memang bisa, oke silakan. Tetapi kalau di antara itu hanya 7 yang masuk, silakan dibuang semuanya ya. Sebelum Anda merunning selanjutnya. Dan yang terakhir misalnya adalah variabel loyalitas. Kalau di buku-buku, di textbook, apa yang disebut dengan loyalitas? Loyalitas biasanya didefinisikan sebagai doesn't want to switch on other activities ya. Tidak mau dia pindah ke tempat lain. Walaupun di Thailand ada sengkedan ya, ada terasering, tetapi di situ tidak ada subak misalnya begitu. Itu yang membedakan Bali dengan yang lain. Di sini ada sistem pengaturan air, irigasi yang disebut dengan organisasinya subak. Sedangkan jangankan di Bali, di Jawa nggak ada, di luar Bali nggak ada ya, apalagi di Thailand. Dia tidak ada subak di situ. Memang memiliki sengkedan, memiliki terasering yang cantik, tetapi tidak bisa disamakan dengan yang ada di Bali. Misalnya seperti itu. Sehingga doesn't want to switch on other activities. Decide to visit more time. Misalnya dia mau datang lagi pada kunjungan berikutnya. Nah, kemudian dia merekomendasi ke temannya, mempromosikan ke temannya. Apa beda promosi dengan rekomendasi? Kalau promosi itu biasanya begini. Aku kemarin ke Bali loh, agrowisatanya bagus banget ya. Scenery hamparan hijau bagus banget. Datang ya, kayak gitu misalnya. Ini nih, fotoku ada di situ. Bagus, pokoknya Anda akan begini. Nah, itu namanya mempromosikan. Kalau merekomendasi ada temannya, aku bingung loh, kemana ya? Di Thailand juga ada, terasering, di Bali juga ada. Anda langsung jawab, I recommend you to come to Bali because it's different ya. Different dari segi apanya? Dari segi di situ ada organisasi tradisionalnya, dari segi turun-temurun bagaimana masyarakat Bali sudah dari tahun 70 bergerak di bidang pariwisata, tapi dia bisa mempertahankan cultural dan arts-nya. Itu ya, dari tahun 70 sampai sekarang, justru malah mereka semakin memperketat kekerabatan dan sebagainya. Walaupun pernik-pernik sosial itu selalu ada, karena sudah mulai ada keuntungan ekonomi ya, misalnya begitu. Exactly will do revisit for the next holiday. Itu merupakan bagian dari loyalty. Dia tidak mau kemana lagi. Nah, ini Anda uji di antara kelima itu, kalau misalnya ada indikator yang nilai koefisien loading faktornya di bawah 0,7, Anda harus buang ya. Seperti itu. Nah, setelah Anda lihat, Anda buang, barulah Anda lihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain yang disebut dengan inner model, hubungan secara struktur. Kalau yang tadi secara measurements model ya, diukur dulu, selanjutnya baru dihitung. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Ini sebenarnya model struktural ya. Nanti saya akan wajibkan Anda mendownload program Smart PLS ya, bisa terbuka, Anda bisa download sendiri di internet ya. Ini disebut dengan model struktural, artinya Anda minggu depan sudah harus mendownloadnya, kita latihan bersama ya. Nah, ini lebih jelas Anda lihat, Ibu udah jelaskan tadi variabel intrinsic motivations dengan indikator pembentuknya, extrinsic motivations dengan indikator pembentuknya, satisfactions dengan indikator pembentuknya, loyalty dengan indikator pembentuknya. Anda buang-buang semua yang tidak memenuhi syarat loading factor, kemudian Anda running dengan program Smart PLS. Nanti bagaimana caranya kita akan latihan minggu depan ya, atau sebentar kalau ada waktu Ibu akan jelaskan sebenarnya. Oke,
ini Anda bisa lihat hubungannya. Kalau panahnya ke sini, artinya alat analisis Anda Smart PLS akan melihat hubungan antara intrinsic motivation dengan satisfaction. Ya. Kemudian ini, Anda buat panah ke sini, ya, artinya Anda memerintahkan program Smart PLS untuk menganalisis hubungan antara extrinsic motivation dengan satisfaction. Hubungan antara satisfaction dengan loyalty, juga melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Nanti ada istilahnya direct effect dan indirect effect atau hubungan langsung dan tidak langsung. Yaitu begini, intrinsic motivation bisa juga dihubungkan ke loyalty. Anda buat garis nanti ya. Itu disebut dengan direct effect, efek langsung. Anda lihat analisis apakah ada pengaruh antara intrinsic motivation terhadap loyalitas ya, secara langsung. Secara tidak langsungnya adalah pengaruh antara intrinsic motivation terhadap loyalitas melalui kepuasan, melalui satisfaction. Hal yang sama Anda bisa lihat dari extrinsic motivation ke loyalty. Dia direct effect ya, pengaruh langsung, bisa dilihat di situ ada coefficients jalur ya, ada bisa dilihat nanti, atau apakah dia itu memiliki pengaruh tidak langsung antara extrinsic motivation ke loyalty melalui satisfaction. Sekarang saya tanya, kalau hubungan antara satisfaction ke loyalty disebut hubungan langsung apa tidak langsung? Jawab. Langsung. Iya, pinter ya. Begitu dia menunjukkan arah menuju variabel yang lain, itu disebut dengan pengaruh yang langsung. Begitu dia ada beberapa bulatan, ya, ini langsungnya, tiba-tiba ada juga melalui ini, itu disebut dengan pengaruh tidak langsung. Atau istilahnya dalam SEM ada direct effect, ya, dan indirect effect, ya, seperti itu. Asik kan? Nah, udah kelek ini Anda pasti senang ya. Kalau Anda belajar menghafalkan suatu konsep, mungkin Anda pusing ya. Begitu Anda main di Smart PLS, Anda melihat seperti ini, saya yakin Anda akan nambah 1 cangkir kopi dan Anda akan belajar sampai pagi. Ya. Itu yang Ibu rasakan. Juga semua mahasiswa Ibu, baik S1, S2, S3 yang belajar tentang ini akan menikmati sekali. Ya. Nah, nih, Ibu tadi sampaikan ya, Anda lihat di sini angka-angka ini ya, 0,7, 0,6 ini ya, ini disebut dengan apa? Apa tadi? Apa? Koefisien apa? Vektor, Bu. Iya, pintar ya, nilai factor. Kamu siapa tuh? Rajin banget jawab ya. Ini ya. Bulatan ini ya, warnanya biru karena dalam analisis SEM yang Anda kerjakan sudah Anda masukkan datanya. Kalau belum dia akan berwarna merah ya. Ini juga seperti itu. Anda lihat nih. Ya, ada loading faktornya, ada yang kecil 0,3. Ibu nggak menghapus, tetapi kalau Anda lihat nilainya kecil, ini Anda harus keluarkan kaditnya ya. 66 nih, di luar 0,7 Anda harus keluarkan ya. Di sini satisfaction ya. Ada berapa nih 1 sampai 9 nanti begitu Anda bermain program, Anda bisa pindahkan ini ke bawah ya, 1, 2 ke bawah sehingga modelnya cantik. Ini juga sama. Ini sama modelnya nih 0,7 dan sebagainya. Ada loading factor ini juga ya. Nah, di sini ada angka 0,000. Itu namanya p-value. Sebentar Ibu jelaskan ya. P-value. Kalau dia nilai 0,00 ini artinya dia signifikan ya. Nanti Ibu akan jelaskan biar nggak bingung ya. Jadi dengan menggunakan analisis SEM, Anda tidak perlu lagi buka-buka tabel yang biasa digunakan dalam analisis non parametrik. Anda bisa lihat automatically di angka yang di dalam ya, yang menunjukkan signifikansi dari sebuah model. Lanjut dulu. Nah, ini juga model yang lain ya. Ini sama tapi dibuat lebih cantik. Kalau ini coba Anda sebutkan. Ada berapa variabel eksogen? Ada berapa variabel endogen? Ayo. Variabel eksogen apa aja yang disebut dengan variabel eksogen? Variabel eksogen adalah variabel yang mempengaruhi. Variabel endogen adalah variabel yang dipengaruhi.
Ya. Ayo, ada berapa variabel eksogennya? Variabel eksogennya ada 3. Iya. Ada sih. Variabel endogennya 1 dan variabel moderasinya 1, Bu. Oke, pinter ya. Nama Anda siapa? Syarki, Bu. Siapa? Syarki. Oke. Berarti Anda seneng ya dengan analisis ini. Yang lainnya juga semangat ya. Baik. Oh, ini yang tadi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Ini analisis ISM. Bagaimana kita bisa membuat suatu model. Ini disertasi Ibu ya. Ibu menganalisis tentang tourism leakage, hubungan antar satu variabel dengan variabel lain. Tetapi analisis yang digunakan adalah disebut dengan ISM. Ini nanti Anda pelajari kalau Anda sudah ngambil S3 ya. Sekarang gangguin satu dulu ya. Nah, itu dulu. Sampai di sana ada pertanyaan sebelum Ibu lanjut ke yang lain. Ibu hapus dulu nih sebentar. Izin bertanya, Bu. Ya. Kenapa? Kenapa? Saya Bu Bintang. Hmm. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatur Rahman, tim akhir 105. Jadi pertanyaan saya seperti ini, Bu. Apakah model SEM ini bisa dipakai untuk semua penelitian, Bu? Karena saya masih bingung nih. Kan saya punya usulan penelitian dari tugas sebelumnya gitu, Bu. Apakah semua penelitian itu bisa dipakai untuk STEM gitu, Bu? Anda dengerin enggak kuliah Ibu tadi ya? Sekarang Ibu tanya, Anda denger enggak kuliah Ibu yang tadi? Anda dengar kuliah Ibu dari awal? Dengar, Bu. Terus, apa persyaratan menggunakan model yang Ibu jelaskan? Apa persyaratannya? Datanya bagaimana? Pertanyaannya, apakah model SEM ini bisa digunakan untuk semua penelitian? Jawabannya tidak. Ya, lihat nih, ada 2 jenis variabel. Ada variabel murni dan ada variabel laten. Dia hanya bisa digunakan untuk analisis variabel laten atau konstruk. Dia tidak bisa digunakan untuk menganalisis variabel yang datanya tersebar secara rasio. Contohnya, Anda ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani. Nggak bisa pakai ini. Anda harus pakai yang sebelahnya. Contohnya lagi, faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor kopi Indonesia atau kopi Bali ke luar negeri. Kira-kira yang mana bisa dipakai? Ayo, jawab. Yang variabel atau variabel laten? Ayo. Siapa yang bisa jawab? Yang mana bisa dipakai? Apakah model regresi atau model SEM? Model regresi. Iya, kenapa? Datanya tersebar secara rasio, ya kan? Kopi kilogram, ya kan? Harga rupiah, PDB, produk domestik bruto, semua ada angka-angkanya itu, ya. Jelas yang bertanya tadi? Jelas? Berarti jelas nggak? Berarti Anda nggak paham apa yang Ibu jelaskan. Tidak semua penelitian bisa menggunakan analisis SEM. Ya. Atau sebaliknya, analisis SEM digunakan untuk menganalisis perilaku. Analisis regresi digunakan untuk menganalisis perilaku. Boleh nggak? Boleh nggak? Ayo jawab. Boleh nggak analisis SEM digunakan? Boleh nggak analisis regresi digunakan untuk menganalisis perilaku? Tidak, Bu. Itu prinsip dasar ya. Saya selalu marah-marah sama Pak Sudarmo sama Prof. Dwi ya.
banyak sekali mahasiswa yang menggunakan analisis regresi untuk menganalisis perilaku. Itu salah, ya. Ingat ya, Ibu sekarang mulai ngajar analisis ini di ekonometrika. Ibu sekali lagi jelaskan, jangan sampai Anda menggunakan analisis regresi untuk menganalisis perilaku. Nggak boleh. Analisis perilaku gunakanlah SEM. Alat analisisnya SmartPLS. Analisis dengan data rasio, apakah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor, faktor-faktor yang mempengaruhi import, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, nggak boleh menggunakan analisis SEM. Atau sebaliknya, motivasi, loyalitas, kepuasan, Anda menggunakan regresi disilang, nggak boleh. Ya, jelas ya? Jelas yang bertanya tadi? Anda sudah paham? Jelas, Ibu. Oke, saya balik tanya. Penelitian Anda tentang apa? Jadi penelitian saya itu tentang saluran pemasaran, Ibu. Terus? Jadi Apa yang kita mau lihat? Kalau perilaku kan bisa. Segala sesuatu yang tidak menggunakan satuan, prinsipnya begitu ya, hubungan antar variabel yang tidak menggunakan satuan, Anda bisa gunakan SEM. Tidak ada rupiahnya, tidak ada kilogramnya, gunakan SEM. Ya. Jelas? Jelas, Bu. Oke. Bentar, ini sebenarnya Anda minggu depan ya, kita akan belajar ini ya. Saya akan kirim PowerPoint saya ya ke Anda semua. Kemudian Anda bisa, kita latihan minggu depan ya. Oke. Kita latihan ini minggu depan. Nah, yang saya ingin Anda lakukan sekarang, sebentar Ibu mau nyari. Nah, ini dia, p-value ya. Ini gampang sekali. Anda tidak usah nyari tabel lagi ya. Statistik, nggak usah nyari itu. Itulah enaknya menggunakan program yang sekarang. Zaman Ibu kuliah dulu, kita harus hafal tabel, alfa, sekian. Mana-mana buat tabel ya. Sekarang nggak perlu. Anda bisa lihat p-value. P-value. Nah, sebentar. Nah, di dalam kurung tadi, ada kan angka yang menyebutkan nilai. Kalau Ibu anggap ini sebuah koordinat itu terdiri dari aksis sumbu X dan ordinat sumbu Y, dan di sini ada titik 0. Ya. Anda lihat p-value. P-value. Mohon maaf, Ibu. Iya. PowerPoint Ibu tidak kelihatan di device saya, Bu. Oh lala. Belum ya. Sebentar. Mungkin Ibu belum share ya. Pak, belum? Sudah. Oh, semuanya Ibu udah share? Saya ulang ya. Kelihatan? Yang lainnya? Terlihat, Bu. Bu. Apa? Sudah terlihat, Bu. Tadi sempat tidak terlihat. Ulala. Oke. Ya, p-value. P-value adalah merupakan satu besaran yang menunjukkan signifikansi hubungan antar variabel. P. Ibu selalu berusaha menyampaikan dengan bahasa yang gampang dimengerti oleh mahasiswa. Karena Ibu berusaha memposisikan diri Ibu sebagai mahasiswa. Sehingga membuatnya ini susah ya. Butuh waktu untuk menjelaskan kepada kalian ya. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan di sini ada sumbu X-nya, aksis dan sumbu Y ordinat. Aksis dan ordinat disebut koordinatnya. Di sini ada angka-angka 0,01, 0,05 dan 0,10. Ya. Jika nilai p-value-nya semakin mendekati titik 0, maka dikatakan memiliki signifikansi yang sangat tinggi. Biasanya disimbolkan dengan bintang 2. Ya. Jadi Anda mulai sekarang harus tahu, kalau di analisis statistik bintangnya 2, artinya bahwa dia sangat signifikan. Ya. Artinya tingkat kesalahannya kecil. Ya.
Kalau dia 0 pada titik 0,01 ya, misalnya signifikansi 0,0001, maka 100 dikurangi 1% itulah tingkat kebenarannya. Sedangkan tingkat kesalahannya 100 dikurangi 99%. 1% tingkat kesalahan. Ya. Kalau dia ada pada titik ini 0,05 artinya bahwa 5% tingkat errornya, tingkat kesalahannya. Tingkat kebenarannya 95%. Sedangkan kalau di sini 0,1, 10% tingkat kesalahannya, tingkat kebenarannya 100 dikurangi dengan 10, jadi 90%. Di atas ini maka dia simbolnya NS, non signifikan. Ya, paham? Di sana? Oke, saya jelaskan lagi. P lebih dari 0,01. Artinya bahwa tidak ada bukti bahwa hipotesis itu ditolak. Ya. Anda paham penolakan hipotesis? Balik lagi ke sini. Anda sudah dapat analisis non-parametrik kan ya? Anda sudah diajarkan bagaimana cara membuat hipotesis. Ada yang disebut dengan hipotesis nol, dan ada yang disebut dengan hipotesis alternatif. Hipotesis nol disebut atau diistilahkan dengan simbol H0. Dengan hipotesis alternatif disimbolkan dengan HA. Ya. H0 pasti ada kata tidak di dalamnya. Ya. Tidak tahu para ahli non-parametrik kenapa dia membuat nol hipotesis itu dengan kata tidak. Ya. Jadi hipotesis nol itu satisfaction tidak mempengaruhi loyalty. Sedangkan hipotesis alternatifnya satisfaction mempengaruhi loyalty. Di sini ada kata tidak. Kalau hipotesis nolnya kata tidak ini ditolak, artinya apa? Artinya hipotesis alternatifnya yang diterima yaitu mempengaruhi loyalty. Paham? Paham nggak? Kalau enggak, jelaskan lagi. Oke, saya ulangi ya. Ada yang cepat menerima, ada yang tidak ya. Yang tidak mungkin karena tidak fokus ya. Baik, Anda buka-buka lagi non parametrik. Saya sebenarnya disuruh mengajar non parametrik, tapi saya malas ya. Baik, saya ulangi. H0 ada hipotesis nol. Ya. Di sana ada kalimat yang berisi kata tidak. Ya. Kalau Anda membuat hipotesis nol harus ada kata tidaknya. Sedangkan HA, hipotesis alternatif, baru hilangkan kata tidak. Sehingga pada saat kita membuat hipotesis nol, ternyata hipotesis nol itu ditolak. Tidak mempengaruhinya ditolak. Artinya apa? Artinya yang mempengaruhi. Ya kan? Artinya HA-nya yang diterima. Gitu. Paham ya? Nah, di sini, kaitannya ke sini, jika p-value-nya lebih dari 0,01, ya, artinya bahwa tidak ada bukti untuk menolak hipotesis. Tidak ada bukti untuk menolak hipotesis. Artinya apa? Artinya dia diterima. Ya. Sedangkan kalau dia 0,05 sampai 0,01, bukti hipotesisnya sangat lemah. Ya. Di sini dia sangat lemah. 0,05 sampai 0,01. Sedangkan jika dia antara 0,01 sampai 0,001, itu artinya hipotesisnya bukti menolaknya sangat kuat. Dan jika dia lebih kecil dari 0,01, artinya bahwa bukti untuk menolak hipotesis sangat kuat. Ya. Kita baca pelan-pelan ya. Lebih kecil dari 0,001, berarti dia benar-benar mendekati titik 0. Semakin dia mendekati titik 0 dan bahkan ke sini, itu dia signifikansinya adalah tinggi atau bukti menolak hipotesis sangat kuat. Itu bahasa non-parametrik. Tapi bahasa yang gampang diterima adalah bahwa signifikansinya sangat kuat. Signifikansinya sangat tinggi. Bahwa dia signifikan. Indikator merupakan bagian dari variabel. Itu loh ya. Hubungan antara variabel satu dengan variabel lain signifikan. Dengan bintangnya, misalnya bintang 2, berarti dia sangat signifikan.
Kalau dia bintangnya 1 berarti dia berada di antara ini, ya. Ya. Tapi kalau dia di atas ini, dia sudah NS. Nanti Ibu akan berikan ini ya, apa namanya? Balik lagi kita ke model yang tadi. Di mana ya? Sini juga ada. Sebentar. Nih. Di sini juga ada modelnya. Sebentar Ibu carikan. Nah, kalau misalnya Anda membuat ini ya, nanti Anda pasang grid line ya. Anda pasang di situ, Anda lihat, ini bisa dibuat lurus. Tujuannya adalah untuk melihat bahwa variabel yang satu dengan variabel lain dihubungkan dengan panah dengan apa? Bisa membuat dia lebih lurus ya dengan ada grid line-nya. Tetapi begitu Anda hilangkan, beginilah dia cantiknya. Anda bisa lihat ya. Yang saya harapkan Anda bisa membuat seperti ini nanti ya. Jadi ini Anda lihat ya. 0,00. Ini kalau udah ada angkanya 0,00, dia signifikan ya. Kita bisa lihat di sini. Ini loading vector. Nah, ini juga semua loading vector, ini loading vector. Ini adalah koefisien jalur 0,334. Artinya dia signifikan. Ini juga disebut dengan koefisien jalur dengan besaran 0,484 dia signifikan. Ini juga koefisien jalur ya 0,7 signifikan. Ini hubungan antara. Artinya bahwa intrinsik motivasi akan mempengaruhi satisfaction, extrinsic motivation mempengaruhi satisfaction, dan satisfaction akan mempengaruhi loyalty. Dari mana? Dari pernyataan-pernyataan yang dibuat tadi. Jelas sana? Jelas sampai sana? Jelas ya? Ini mestinya saya jelaskan nanti ya, bootstrap. Anda bisa memunculkan dua angka ini apabila pada programnya ada pilih path coefficients dan p-value. Kalau Anda pilih p-value aja, dia akan muncul p-value. Kalau Anda pilih path coefficient dan p-value, maka dia akan muncul di dalamnya ini seperti ini. Kalau Anda tidak munculkan p-value, maka yang muncul adalah sebentar. Ini ya, ini. Ini kan cuma loading vector, karena Anda tidak mengklik di bawahnya ini, sebelah kiri. Makanya Anda cari nanti ya, Anda download sendiri ya. Program-program Smart PLS Anda bisa download sendiri di internet. Saya harap minggu depan Anda sudah mempersiapkannya. Oke, di sana jelas dulu. Yang saya inginkan adalah Anda paham dulu tentang konsep dasar dari sekarang Ibu akan data estimation mix. Ya. Sekarang ada tugasnya. Ya. Mana nih? Oke. Ya. Sekarang yang ingin saya tugaskan ke Anda sekalian adalah Anda membuat indikator ya dari kelima variabel ini ya. Ada namanya attraction, ada namanya facility, ada namanya infrastructure, ada namanya transportation, dan ada namanya hospitality. Ini adalah The Tourism System, bukunya Alasdair Morrison ya. Tidak hanya untuk turisme secara keseluruhan, tetapi ini juga bisa Anda terapkan pada agritourism ya. Jadi atraksi ini merupakan variabel nomor 1 ya. Variabel laten nomor 1. Facilities variabel laten nomor 2. Infrastructure variabel laten nomor 3. Transportation variabel laten nomor 4. Hospitality variabel laten nomor 5. Kesemua variabel laten ini merupakan variabel laten eksogen yang mempengaruhi
Kemudian Anda buat di sebelah kirinya satisfactions atau kepuasan, dan paling kanan adalah loyalty. Sehingga Anda belajar membuat konsep, Anda membuat bulatan-bulatan sendiri dulu, bahwa variabel latennya terdiri dari 5 variabel eksogen, 5 variabel yang mempengaruhi, kemudian 1 variabel kepuasan yang dipengaruhi, dan 1 variabel lagi disebut dengan variabel endogen. Ya, Anda baca, dari mana Anda tahu? Baca apa itu atraksi, baca apa itu fasilitas, baca apa itu infrastruktur, baca apa itu transportation, dan baca apa itu hospitality pada artikel ini. Ya, bahasa Inggris. Makanya dibuat kelompok. Ya, silakan. Korti membagi kelompoknya mau berapa orang? Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi satisfactions, dan satu lagi adalah loyalty, 7 ya. Satu kelompok 7 orang ya. Silakan dibagi. Artikelnya sama, cara membuatnya sama. Silahkan Anda membuat anak-anaknya. Kalau Ibu simbolkan sebagai variabel itu adalah emaknya, maka indikator itu adalah anaknya. Sekarang Anda membuat suatu pernyataan yang mewakili dari atraksi. Buat pernyataan yang mewakili facilities, buat pernyataan yang mewakili infrastruktur, dan buat pernyataan yang mewakili transportation, dan buat pernyataan tentang hospitality. Buat pernyataan tentang satisfaction, dan buat pernyataan tentang hospitality. Jelas? Anda gambarkan modelnya dengan gambar biasa dulu. Ya. Kemudian dikumpul sehari sebelum kuliah. Ya. Dikumpul ke Ibu. Silakan kumpul ke, ntar saya kasih email Ibu ya. Atau nggak usah dikumpul, nanti Ibu panggil deh satu-satu ya. Kelompok 1, kelompok 2, lihat ininya ya. Apa namanya yang Anda buat. Jelas? Ini, ntar Ibu kasih ini ya. Bahasa Inggris, jangan takut. Ya. Apa itu? Cari di sini. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya Anda menentukan indikator ya, infrastruktur, ya, sistem, dan sebagainya. Seperti ini. Ada semua ya. Jelas? Jelas kah? Jelas nggak apa yang gue sampaikan? Jelas, Bu. Jelas ya? Tadi nggak unmute kan? Baik, dan saya akan kirim ke Korti. Silakan di-share. Silakan Anda ada ini ya, Anda download sendiri programnya ya. Rasanya di internet banyak banget deh. Semua anak-anak bisa download Smart PLS. Ikuti aja crack-nya itu ya. Tapi ada ininya, pasti ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sana? Sebentar, Ibu dulu pernah kok punya. Ada pertanyaan sampai di sana? Halo? Adakah pertanyaan? Minggu depan semua sudah punya programnya ya. Program yang diinstal di laptopnya masing-masing. Ya. Ya. Ada nggak yang bermasalah menginstall program? Anak-anak sekarang kan canggih-canggih ya. Anda bisa install. SPSS-nya bisa. Excel bisa. Ya. Jelas? Jelas nggak? Jelas, Bu. Oke, saya kirim. Kalau boleh bertanya, Bu, apakah Ibu ada panduannya untuk mendownload itu ya, Bu ya? Soalnya kan kalaupun kita nyari di internet atau di YouTube, nanti takutnya ada keliru atau kita nggak tahu kalau itu udah benar terinstal atau enggak gitu, Bu. Biasanya kalau Ibu menginformasikan itu, Anda bisa beli di ini ya, di Rimo ya, bayar 50.000 ya. Kalau Ibu nanti menyampaikan, nanti kalian anggap Ibu
ini ngambil ngambil untung ya. Anda silakan install sendiri bagaimana caranya. Ibu nak mau tahu ya? Ya silakan ya. Jadi sebenarnya ada sih ini kalau S2 dan S3 biasanya Ibu arahkan untuk install, kita punya key-nya, tapi kita punya program aslinya yang tidak bisa sembarangan di explore ya. Anda cari sendiri deh ya. Kalau nggak bisa, Anda bisa cari ke Rimo di program-program dagang program banyak ya. Ya. Coba sendiri, Anda lebih canggih. Ya. Jelas? Tanya teman-temannya yang cowok-cowok, cewek pinter-pinter semua. How to download Smart PLS, ikuti itu pasti bisa. 105 orang masa nggak bisa ya. Jadi ujian nanti adalah saya berikan soal ya. Anda menggunakan program tersebut di laptop Anda sendiri. Ya. Saya berikan waktu, kemudian saya ada timing untuk mengumpulkan. Artinya Anda wajib menginstal program itu pada laptop Anda masing-masing. Bagaimana caranya? Find the way. Ya, silakan. Kalau Anda tidak ngerti, silakan datang ke dagang program, install sendiri, silakan. Tapi satu aja pasti di antara kalian ada yang canggih main laptop ya. Saya install sendiri. How to download di program Smart PLS, pasti bisa. 106 orang. Nanti kalau Ibu pungut biaya, nanti Ibu dilaporkan ya. Ditangkap KPK, nanti Ibu tidak bercanda. Ya, silakan you find the way. Ibu tidak mau tahu, minggu depan Anda harus punya program-program yang sudah terinstall di laptopnya. Kita bermain program minggu depan. Dan pada saat UAS, wajib satu orang, satu laptop. Saya akan share soalnya dalam waktu bersamaan. Saya kasih waktu. Terserah Ibu nanti waktunya apakah 30 menit, apakah 1 jam. Anda pahami soalnya, Anda membuat program, Anda gambarkan bulletin-bulletinnya, Anda running the program, kemudian Anda lihat loading factor-nya yang tidak memenuhi syarat Anda buang, dan Anda rerun, benar Anda tentukan dan Anda interpretasi. Ya, 107 orang. Jangan mengulang lagi. Ada pertanyaan? Makanya Anda harus pahami dulu tugas yang hari ini. Tugas hari ini saya tugaskan untuk membuat indikator dari masing-masing variabel. Ya 55 cukup ya. Indikator atraksi itu apa, indikator dan seterusnya. Ya, tinggal minggu depan kita langsung nyoba program. Udah selesai. 2 kali pertemuan. Kemudian Anda bisa latih sendiri di rumah. Pada saat ujian, Anda lakukan di laptop sendiri, Anda harus cari sinyal yang bagus ya. Tidak ada alasan excuse karena tidak ada sinyal. Nggak ada. Ya. Jelas? Jelas nggak? Jelas ya? Semangat? Kalau Anda paham di sini, Anda akan sangat mudah jika Anda ingin melakukan penelitian terkait dengan program SEM. Ya. Sangat gampang. Nanti minggu depan Ibu jelaskan makna dari SEM itu. Sebentar saya kirim semua PowerPoint yang akan Ibu berikan kemana ya? Kemana saya kirim? Coba kasih Ibu WA Ibu Korti emailnya. Hari ini Ibu akan kirim semua PowerPoint yang Ibu kasih sehingga mempermudah Anda untuk belajar. Ya, siapa tadi ya? Putri apa Yuni? Siapa tuh yang menghubungi Ibu biasanya? Halo? Kok nggak ada yang jawab? Kemana Ibu kirim nanti ini? Emailnya. Nih ya. Nih,
Silakan ya, kirim ke Ibu. Kemana saya akan kirim nih? Halo? Halo? Kelas ini kok melempem ya. Halo? Kemana Ibu kirim nanti nih? Bisa dibuka nggak videonya? Lah. Siapa Kortini kok komunikasinya nggak bagus banget ya? Mohon maaf Bu, Korti sudah menjawab melalui chat. Iya, ke saya. Ini chat Ibu ya. Ini emailnya ya. Ya. Korti kirim ke bungdani@gmail.com. Ntar saya kirim semua PowerPoint. Kalau tidak ada, Anda akan tersesat di jalannya. Mana? Ya, nanti kirim ya. Coba Ibu cek dulu. Ke saya, tapi kamu udah ngasih email. Siapa nih? Yati, Otavia? Enggak, ini apa? Email addressnya? Gimana Ibu bisa ngirim? Nggak bisa kirim ke WA ya? Harus ke email. Ini ke saya. Saya kemana? Siapa yang mewakili? Ayo. Siapa tadi yang rajin jawab? Bisa enggak salah satu ngirim ke ini? Anak ini kok melempem banget ya? Udah dijawab di kolom chat, Bu. Mana? Bentar. Berikut email saya, Bu. Mana? Yang atasnya itu, Bu, yatiokta.id. Oke. .com. Kirimnya sekarang. Biar cepat ya. Yang penting tugasnya dulu ya. Kirim tugasnya. Udah? Sudah ya? Iya, namamu kayak. Halo? Halo? Sudah ya? Baik. Kalau ada yang mau komunikasi ke Ibu, silakan ya, Ibu. 81 138
Ya, ya silakan 0811389080. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Siapkah Anda bertanding dalam waktu 1 jam menyelesaikan tugas-tugas pada saat ujian? Harus siap ya. Baik. Halo. Kalau tidak pertanyaan, kita akhiri. Silakan Anda buat tugasnya ya. Silakan Anda buat tugasnya. Kemudian kumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Berarti minggu depan jam segini lagi ya. Terakhir ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sesi ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Ada ya. Oke. Kita akhiri ya. Selamat malam Bu, terima kasih. Selamat malam, Bu. Terima